Nah inilah satu pokok-pokok pikiran saya di masa pandemik ini. Nanti yang tidak sekolah itu kan jelas alamatnya, by name, by address. Nah, dan angka putus sekolah bisa kita tekan di usia 16-18 dan EPM kita. Sekarang ada di sebuah kantor Pemda Kabupaten Mesuji, dan saat ini kita berada di ruangan yang membidangi bidang pendidikan di Kabupaten Mesuji, dan tetap masih bersama dengan Bapak Nawawi yang sekarang menjabat sebagai PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mesuji. Kita akan tanya-tanya tentang pendidikan di Kabupaten Mesuji, bagaimana perkembangannya, dan era pandemi begini gimana pendidikan di Mesuji bisa berjalan? Gimana Pak pendidikan di Mesuji saat ini Pak? Baik, terima kasih ya. Kalau kita bicara dunia pendidikan ini sangat kompleks sekali, tapi kita tetap beraturan mengacu pada satu aturan pemerintah. Yang pertama kita mengacu kepada peraturan daerah yang merupakan turunan daripada Undang-Undang 23 tentang pemerintahan daerah, PP 18 tentang organisasi perangkat daerah. Nah, kenapa saya katakan unik? Kalau sebelum keluarnya PP 18, urusan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini dari TK, SD, SMP, dan SMA serta SMK. Tapi dengan adanya pembagian kewenangan, ini menjadi satu momentum ya, memacu daerah kabupaten kota seluruh Indonesia untuk berperan bagaimana dunia pendidikan ini bisa berjalan dengan baik. Ini yang pertama. Yang kedua, dalam dunia pendidikan ini ya tidak lepas kita berdasarkan Undang-Undang 20 tahun 2004 tentang sistem pendidikan nasional. Nah, di situ sangat jelas sekali sistem pendidikan seperti apa. Memang regulasi-regulasi yang mengatur ini ada perubahan-perubahan. Perubahan tersebut sangat mendasar karena untuk kemajuan pendidikan. Nah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan alhamdulillah saya diberi kepercayaan di sisa akhir jabatan, akhir sebagai pegawai negeri sipil. Saya diberi tugas oleh Pak Bupati untuk sebagai pelaksana tugas. Kepala dinas yang lama, ya alhamdulillah ya, Pak Samsudin selama 7 tahun memimpin Dinas Pendidikan ini cukup berhasil, kondusif dengan pemerataan sarana prasarana, dengan meningkat kompetensi guru dan kompetensi siswa. Saya sampaikan dari awal tadi, saya mengawali pemerintah kompetensi secara kualitas pendidikan dan pariwisata. Itu. Nah, di akhir masa jabatan ini saya harus melaksanakan itu lagi. Nah, ini satu amanah dan tanggung jawab yang harus saya laksanakan semampu saya, tanpa saya tidak mengurangi koordinasi dan bertanya kepada teman-teman. Di samping itu, dengan adanya kewenangan provinsi, ini satu mata rantai yang tidak bisa kita putuskan. Kita tetap koordinasi bagaimana pendidikan ini bisa berjalan. Kalau tanpa koordinasi, saya yakin semua lini, semua sektor, karena pendidikan ini sangat kompleks dan harus kita secara bersama-sama. Karena terus terang saja pendidikan ini jelas sekali tanggung jawabnya orang tua, pemerintah, dan masyarakat. Nah, kalau ketiga ini tidak satu, apa hasilnya pendidikan? Dan pendidikan harus saya sampaikan dari awal ini. Beda dengan kita membangun infrastruktur. Pendidikan ini bisa dilihat hasilnya 20 tahun ke depan. Nah, ini tantangan bagi pemerintah, bagaimana mutu. Kita bicara mutu ya tidak bisa sembarangan. Nah, inilah yang menjadi titik tekan saya, bagaimana sih pendidikan ini bisa maju ke depan selama saya masih di pemerintah di akhir-akhir purna tugas. Mungkin itu yang pertama. Bicara peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Mesuji, Pak. Untuk program kerja dari Dinas Pendidikan sendiri untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Mesuji ini bagaimana, Pak? Baik, kita kembali lagi kepada satu aturan regulasi ya, bahwa perda yang baru ini dan perda sebelumnya itu Dinas Pendidikan ini membidangi. Yang pertama sekretariat,
yang kedua bidang pendidikan dasar SD SMP, yaitu bidang peningkatan mutu tenaga pendidik dan kependidikan, yaitu bidang kebudayaan, dan bidang pendidikan non formal dan informal. Nah inilah 4 bidang ini sudah diberikan tupoksi. Tinggal bagaimana saya sebagai seorang PLT membuat bidang ini bekerja sesuai dengan kemampuan. Dan saya sampaikan dengan kepala bidang, kita jangan lupa antara bidang satu dan lainnya itu satu kesatuan, tidak ada terpisahkan. Nah ini pedoman yang saya sampaikan kepada teman-teman sehingga kita bicara mutu. Mutu itu yang pertama kita lihat, yang pertama diawali dengan niat. Niatnya niat guru dulu. Maka saya sampaikan, saya paling tidak senang teman-teman saya mengajar. Yang paling senang teman-teman saya mendidik. Nah, ini kadang-kadang waduh ini kan. Nah, yang kedua, upaya pemerintah Mesuji di bawah kepemimpinan Pak Sapri sekarang ini ada berapa terobosan-terobosan dalam rangka peningkatan mutu, terutama mutu guru. Karena kalau gurunya sudah bermutu, insya Allah, jadi input outputnya kelihatan. Nah ini, dan saya sampaikan ini untuk Mesuji ini memang kita sarana dan prasarana serta kompetensi guru kan masih kurang. Ini yang kita kejar. Pak Bupati selalu support bagaimana sehingga mutu guru ini menjadi andalan. Dan kita alhamdulillah bekerja sama dengan LPMP, bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Provinsi, dengan lembaga-lembaga lainnya yang bisa meningkatkan kompetensi guru kita. Nah ini upaya-upayanya, jadi koordinasi selalu saya tingkatkan sehingga nanti apa yang diinginkan pemerintah dan masyarakat kita akan terjawab. Jadi benar-benar dalam progres untuk peningkatan mutu ya Pak ya, melalui kebijakan-kebijakan yang akan diambil. Dan biasanya Pak di suatu daerah itu terkadang kita lihat di TV berita-beritanya beberapa daerah suka kekurangan guru. Hampir Pak semua daerah pasti mengalami kekurangan guru. Untuk di Kabupaten Mesuji sini mengalami nggak Pak untuk kekurangan guru? Dan andai kata kita mengalami kekurangan guru, di bagian mana nih Pak? Di SD kah, SMP kah, atau di PAUD ya mungkin ya, di pendidikan dasar? Memang secara umum ya kalau bicara kekurangan itu pasti kurang ya Pak? Pasti kurang. Tapi secara kuantitas, kuantitas antara rombel dengan guru itu sudah hampir memenuhi. Tapi kita jangan lupa, kita bicara kualitas. Satu contoh, guru negeri hanya 2, lainnya tenaga honor daerah. Honor daerah ini juga itu tidak, klasifikasi pendidiknya tidak memenuhi syarat. Masa ngajar SD, tamat SMA, mohon izin ini, saya bukan, karena dia tidak ada didaktik metodik untuk mengajar ya. Tapi karena kita kebutuhan kita tetap kita laksanakan. Yang kedua di SMP seperti itu juga. Nah di SMP ini memang kita sangat kekurangan guru, terutama guru-guru yang membidangi pelajaran yang di ujian nasional. Ini yang jadi kendala karena bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA, IPS dan lainnya ini kan di UN. Nah ini yang bagaimana teknik dan strategi kami di Dinas Pendidik ini supaya guru-guru ini mumpuni. Karena ujian nasional ini ada standar, apalagi kemarin kita sudah melaksanakan UNBK. Ini kan perlu kompetensi, ya, apalagi di zaman IT ini kalau kita tidak ngerti IT ya sudah. Nah makanya saya tuntut yang pertama kawan-kawan ini kuasain IT. Ini satu modal. Tuh, yang kedua bagaimana supaya IT ini mumpuni untuk diterima oleh anak-anak. Terus langsung saja sekarang ini kadang-kadang pintarlah anak dari kita. Nah ini harus jadi tantangan loh. Ikuti alur ya Pak ya. Nah inilah ya, makanya saya minta sekarang seluruh masyarakat Mesuji, khusus Mesuji, ingatlah tanggung jawab pendidikan orang tua, pemerintah dan masyarakat. Nah peran masyarakat ini sangat penting sekali. Maka saya berharap nanti ya masyarakat ini betul-betul ya mendukung pendidikan dengan menggalakkan komite. Karena kalau tanpa komite tidak akan tercapai mutu itu. Memang ada regulasinya Permendikbud 75 bahwa dibolehkan masyarakat untuk membantu biaya sekolah karena memang sudah ada, bos sudah ada, tapi terbatas. Nah inilah saya minta peran masyarakat
untuk membantu di dunia pendidikan ini. Kalau pemerintah melengkapi sarana dan prasarana dan guru. Nah, ini yang secara umum saya sampaikan di dunia pendidikan ini cukup unik dan mengasihkan bagi yang memang menyenangi. Betul. Nah, sekarang begini Pak, saat ini dunia sedang krisis kesehatan ya Pak ya. Semua bidang, semua urusan jadi dibikin ruwet dengan adanya virus corona. Untuk pendidikan di Mesuji sendiri pasti Pak, mau tidak mau pasti terganggu pembelajarannya dengan adanya virus corona yang penyebarannya sulit diprediksi Pak ya. Untuk Kabupaten Mesuji bagaimana Pak mengadakan kegiatan belajar mengajarnya di era pandemi? Baik, ya memang kalau sekarang ini tidak bisa kita pungkiri, bukan Indonesia saja, malahan seluruh dunia ya terpapar virus ini, sehingga nanti ya menjadi satu tantangan lah. Kebetulan juga saya sebagai humas ya, tadinya humas di gugus tugas, itu adalah humas di gugus tugas, dengan ada SK baru dia menjadi satgas, tetap ketuanya Bapak Bupati. Saya di bidang edukasi pendidikan. Bagaimana? Inilah ya, terus terang saja semenjak saya menjabat ini di masa pandemi ini, memang tadinya saya berpikir bisakah saya melaksanakan tugas. Tapi kita itu punya aturan. Aturan yang pertama itu SKB 4 Menteri. Menteri Pendidikan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri. Ini yang mengatur. Kita pelaksanaan tatap muka ada. Dibolehkan tatap muka dengan melihatnya seperti apa, pemetaannya. Nah, dulu kita Kabupaten Mesuji, alhamdulillah hampir 6 bulan ya, itu zona hijau. Zona hijau. Kita laksanakan dulu tatap muka bagi SMP dan SMA serta SMK dengan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi. Tapi seiring berjalannya waktu, perubahan kita ke kuning. Nah, sekarang kita oranye. Nah, ini tantangan. Kemarin kami rapat dengan dipimpin Pak Sekda, bagaimana pemetaan kita sudah oranye secara Lampung. Nah, kita juga sudah punya peta Kabupaten Mesuji. Ada daerah-daerah yang menurut kita ini harus kita waspadai, seperti Kecamatan Simpang Pematang, Kecamatan Tanjung Raya, dan Kecamatan Wisata. Karena kenapa? Ini adalah perlintasan manusia yang beraktivitas. Nah, kita menekankan terutama di bidang pendidikan, kita sudah tatap muka dari 4 Januari SD, SMP, dan SMK dengan pemetaan. SMA kewenangan provinsi dia tidak bisa mengeluarkan kalau tidak ada pemetaan dari Dinas Kesehatan. Alhamdulillah dari 40 sekian sekolah kemarin itu sudah terlaksana 33 sekolah yang diizinkan Dinas Pendidikan Provinsi. Nah, berkaitan dengan itu ada satu hal yang harus kita sikapi sekarang ini, karena kita ini masuk zona oranye. Se-Lampung ini kita masuk oranye, ada 6 yang merah, kita oranye hanya 1 yang kuning, itu Kabupaten Gelang Bawang. Nah, kita menginginkan bagaimana kita kembali kuning dan hijau. Nah, kemarin kami sudah rapat. Nah, strategi kita di dalam pelaksanaan KBM tatap muka itu ada panduan yang harus kami pelajari, yang diterbitkan oleh Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama. Ini yang pelajari. Nah, ada beberapa titik-titik yang harus kami daringkan, karena sistem pembelajaran sekarang ini luring dan daring. Luring itu tatap muka dengan skema protokol kesehatan, tetap protokol kesehatan. Kita baca aturannya. Oh, luring itu seperti ini. Dia ada fase-fase tahap-tahapan. Bisa saja kelas ini belajar hari ini, minggu depan baru belajar, karena dia pembatasan protokol kesehatan. Nah, kita yang 3 kecamatan yang saya sebutkan tadi itu menjadi zona yang harus kami perhatikan di dunia pendidikan. Kami sudah buatkan nota dinas supaya Satgas mengeluarkan surat supaya kecamatan-kecamatan yang ada SMP SMA-nya kami akan minta daring. Tidak semua kecamatan itu akan daring. Mungkin ada titik-titik lokus yang memang harus luring, yang menurut orang-orang dari kesehatan itu tidak membahayakan. Nah, itu yang harus kita pahami. Kalau kita bicara gimana sih pembelajarannya, nah ini cukup menarik. Saya minta sama sahabat saya guru semuanya, ayo, pandemik ini adalah satu momen yang sangat penting sekali. Momen pertama apa? Sekarang kita guru ini hebat loh. Anak orang 30 atau 40 satu kelas itu kita ngajar. Sekarang orang tua dengan ngajar anaknya 1 saja,
Bahkan ya Anda bisa dilihat di YouTube itu kan betapa sulitnya jadi seorang guru. Nah ini momen yang sangat bagus bagi kawan-kawan saya guru. Tidak mudah jadi guru, menjadi nilai plus bagi kita. Yang kedua, saya minta juga kepada sahabat saya guru semua, ayo kita punya inovasi. Bagaimana pembelajaran luring dan daring ini bisa terlaksana. Yang tadinya ada di antara kawan-kawan saya guru ini tidak mengerti IT, sekarang harus bisa. Karena dia Zoom meeting. Nah terusan saja kami dengan Pak Bupati, Pak Sekda, dengan Kacapdin wilayah 7 Dinas Pendidikan Provinsi sudah pernah melaksanakan Zoom meeting seluruh kepala sekolah SD, SMA, dan SMK. Itu Zoom meeting ketika akan pelaksanaan 4 Januari. Nah ini kan satu nilai plus ya. Yang tadinya kita mengumpulkan lebih dari 30 orang sudah melanggar protokol kesehatan. Ini Pak Bupati, Pak Sekda, Kacapdin bisa berkomunikasi hampir 600 orang. Karena bukan kepala sekolah saja, banyak yang mendampingi dia. Inilah tantangan. Begitu juga proses pembelajaran. Tapi saya sampaikan dari awal memang guru itu harus punya kompetensi. Jangan sampai dia ngidupin laptop aja nggak bisa, kacau kita debatnya. Makanya saya sarankan, ayo Pak Guru, Bu Guru, ayo kita bersama-sama meningkat kompetensi. Nah itu strategi bagi di masa pandemi ini supaya proses belajar mengajar tetap dilaksanakan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Kalau ada sekolah tidak mematuhi protokol kesehatan, kita akan daringkan. Dan sebelum luring itu ini berkas-berkas bisa dilihat ini. Ini adalah tanda tangan wali murid bahwa bersedia anaknya luring dan daring. Ini mau ke sekolah. Nah, inilah kira-kira strategi kita supaya KBM ini tetap laksana dan anak-anak tidak ketinggalan di mata pelajaran. Itu kira-kira. Oke Pak, berarti kesimpulannya kebijakan daring atau luring ini ada benar-benar sudah dievaluasi secara akurat ya Pak ya, dengan melakukan pemetaan daerah yang mungkin bisa minimalisir terjadinya penularan coronavirus. Nah, pertanyaan terakhir Pak, bidang pendidikan ini kan juga gabung dengan pendidikan kebudayaan ya Pak ya. Dan yang saya tahu nih Pak, bidang kebudayaan ini berusaha untuk selalu berinovasi dan menjaga kelestarian budaya kita Pak. Seperti contoh yang paling aktual adalah tari jauh-jauh Pak ya. Kita sudah mulai menggelegar nih tari jauh-jauh yang dibidangi oleh bidang kebudayaan. Bagaimana Pak strategi Bapak untuk bisa mempertahankan kebudayaan ini biar masyarakat mungkin ada banyak yang nggak peduli dengan kebudayaan Pak? Jadi begini, memang kalau kita bicara seni dan budaya itu dari 10 orang paling satu yang suka, yang lainnya tidak suka. Tapi kami tidak patah semangat dengan di bidang kebudayaan. Udah, saya bilang sampaikan dengan Kabid Kebudayaan. Tolong kita pelan-pelan. Mana kearifan lokal mesti? Nah, salah satu contoh kearifan lokal mesti adalah tari jauh. Tari jauh ini kan mencerminkan bagaimana masyarakat Mesuji yang welcome dengan pendatang. Itu. Ya alhamdulillah kemarin SMP 11 Mesuji kalau tidak salah ya, bisa menampilkan tari jauh di rombongan Kemensos dalam rangka program perdamaian di Taman Kahati. Nah ini bisa kita ekspos karena yang hadir itu 14 provinsi kalau tidak salah. Loh ini loh Mesuji. Kembali ke sana memang saya minta kepada Kabid Kebudayaan, ayo kita pelajari bersama-sama. Apa sih yang bisa kita jual, kita kemas dengan kita minta dukungan dari pemerhati kesenian dan budaya. Ini yang paling penting. Saya sudah sering ngobrol sama teman, bagaimana sih Mesuji ini, seperti apa sih Mesuji ini. Nah, ada di antara teman-teman tuh ya, oke bang kita pelajari. Ya kita lihat secara hukum ya, hukum tata negara Mesuji ini adalah provinsi Lampung loh. Tapi ada keunikannya, budaya, tatanan keragam yang ada di sini dia hampir sama dengan Sumatera Selatan. Termasuk bahasa ya Pak ya? Bahasa. Nah ini unik loh. Unik. Yang menjadi saya minta lah seluruh masyarakat yang di luar sana loh bantu bidang kebudayaan ini. Sama dengan saya sampaikan tadi, di bidang pariwisata kita punya Sungai Mesuji loh yang 245 kilo, ada sunsetnya. Nah bantunya apa? Bagaimana investor mau masuk? Tapi dengan keamanan. Ayo berperan kita menjaga keamanan di Mesuji ini. Nah jadi di bidang kebudayaan seperti itu. Ada satu hal lagi ya, kebetulan Mesuji ini konon katanya kan itu
semenjak abad 18 kan sudah berdiri. Nah kebetulan kita di Dinas Pendidikan punya arkeolog yang lulusan Gajah Mada. Ini loh, ini akan saya ilmunya seperti apa? Ayo kita pelajari. Kalau abad 18 sudah ada, sebelumnya kan sudah ada juga mesuji. Nah bagaimana peninggalan sejarah purbakala itu bisa kita angkat menjadi purbakala itu menjadi cagar budaya. Kalau sudah cagar budaya, orang akan datang ke mesuji. Iya, akan melihat di mana cagar budaya yang mesuji. Nah sekarang kita kan baru akan mempelajari itu. Saya minta nanti dukungan yang sangat penting. Di masa pandemi ini kita jangan patah semangat. Mari kita belajar. Pak Bupati Sapri punya semboyan. Jadi maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Karena dengan 3, menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, itu adalah satu pondasi untuk menjaga kesehatan. Itu saya tekankan. Hampir setiap minggu saya posting di grup dan di Facebook agar sahabat saya guru memakai protokol kesehatan. Itu hampir setiap minggu saya posting. Saya mengingatkan kembali. Pendidikan harus tetap jalan. Karena terus terang saja panduan pembelajaran tatap muka sudah ada dengan kami. Nah, dari panduan ini itu akan saya terjemahkan sehingga dia menjadi strategi. Anak-anak bisa belajar, Pak Guru dan Bu Guru nyaman menjadi guru. Nah, sebentar lagi mungkin saya akan nanti ketemu dengan kawan-kawan saya PGRI. Bagaimana sih PGRI ini? Perannya di dalam pandemi ini. Karena PGRI ini adalah Persatuan Guru Republik Indonesia. Profesi. Saya minta PGRI memberikan sumbangan pemikiran. Begini Pak caranya, Sehingga proses pembelajaran di mesuji ini di masa pandemi ini bisa berjalan. Nah, saya sudah pernah beberapa kali ngajak teman-teman nulis strategi pembelajaran tatap muka di Kabupaten Mesuji. Ini yang masih saya ajak beberapa teman untuk ya membuat satu tulisan ini yang merupakan tulisan pemerintah Kabupaten Mesuji, jangan tulisan Pak Nawawi. Ya, tulisan pemerintah Kabupaten Mesuji loh. Ya. Nah, ada satu lagi mungkin di luar konteks ini pandemik ini proses belajar mengajarnya. Ada satu saya pokok pikiran kemarin juga saya sampaikan kepada penguji di asesmen kemarin itu, indeks pembangunan manusia Kabupaten Mesuji nomor 14 dari kabupaten kota, artinya hampir nomor terakhir. Nah, kok indeks kita rendah? Nah, rendah ini disebabkan 3 indikator: derajat kesehatan, derajat daya beli, dan derajat pendidikan. Nah, derajat pendidikan ini saya sudah buka data lulusan SMP sederajat yang masuk SMK dan SMK. Itu ada terjadi yang tidak melanjutkan ada 2.950. Inilah penyebabnya. Nah, tapi kita harus cari jalan keluarnya. Dan pemerintah Kabupaten Mesuji dalam rangka meningkatkan indeks pembangunan manusia melalui sektor pendidikan dengan menggerakkan pertama mengedukasi wali murid betapa pentingnya SMA dan SMK. Yang kedua, koordinasi dengan dinas provinsi. Bagaimana daya tampungnya? Karena antara kelulusan dan daya tampung ini tidak seimbang. Nah, yang paling penting Kabupaten Mesuji bagaimana menggerakkan PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Kalau bisa nanti Kabitnya membuat satu program melalui dana APBD. Nanti yang tidak sekolah itu kan jelas alamatnya, by name, by address. Inilah yang akan kita gerakkan bagaimana PKBM ini melalui pojok-pojoknya bisa terlaksana dan angka putus sekolah bisa kita tekan di usia 16-18 dan EPM kita bisa naik. Kalau bisa minimal 10, kalau bisa 5. Kalau sekarang nomor 14 ya. Nah, inilah satu pokok-pokok pikiran saya di masa pandemik ini. Saya akan meningkatkan angka putus sekolah di usia 16-18 SMA dan SMK dan meningkatkan EPM, indeks pembangunan manusia di Kabupaten Mesuji. Mungkin itu yang saya sampaikan. Ya Pak, terima kasih banyak Pak Nawawi. Kita sudah ngobrol-ngobrol tentang masalah pendidikan, masalah di bidang administrasi umum juga tadi sudah, dan banyak hal yang kita dapat untuk teman-teman masyarakat, guru-guru, siswa yang bisa diterapkan dalam kegiatan pendidikan di Kabupaten Mesuji.
Dan teman-teman, bisa kita tarik kesimpulan bahwa pendidikan adalah salah satu sektor vital dalam suatu pemerintahan, mau dimanapun. Kompetensi yang baik dan selalu naik ke grafik ke atas untuk meningkatkan kompetensi masing-masing itu berawal dari pendidikan dasar yang langsung menuju ke pendidikan menengah dan ke atas, dan semuanya dalam satu sistem pendidikan di Kabupaten Mesuji. Dan itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga semua sektor di masyarakat bertanggung jawab atas pendidikan untuk menentukan masa depan kamu dan masa depan bangsa. Channel Andik Mesuji, bye bye.